Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Poin yang pertama yaitu definisi dan konsep blended learning. Definisi blended learning itu berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris. Yang pertama blended dan yang kedua learning. Blended berarti campuran atau kombinasi yang baik, sedangkan learning berarti pembelajaran. Nah, secara istilah blended learning berarti pembelajaran yang secara konvensional dilakukan di dalam ruangan dan dikombinasikan dengan pembelajaran online baik secara independen maupun kolaborasi. Nah, sedangkan menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Mobbs dan Webeza, mereka mendefinisikan blended learning sebagai pencampuran pembelajaran online dan tatap muka dalam suatu aktivitas pembelajaran yang terintegrasi. Yang kedua, menurut Graham mendefinisikan blended learning sebagai pendekatan yang mengintegrasikan face-to-face teaching dengan pembelajaran instruksional berbantuan komputer dalam lingkungan pedagogik. Nah, yang ketiga yaitu menurut Anissa, blended learning berarti sistem pembelajaran yang memadukan pembelajaran dalam kelas atau klasikal dengan pembelajaran online. Nah, dalam mendefinisikan blended learning, Dieskol membagi menjadi 4 konsep. Yang pertama yaitu blended learning merupakan penggabungan berbagai teknologi yang berbasis web. Konsep yang kedua yaitu blended learning merupakan kombinasi berbagai pendekatan pembelajaran untuk tujuan pembelajaran yang optimal dengan maupun tanpa teknologi. Konsep yang ketiga yaitu blended learning merupakan kombinasi banyak format teknologi pembelajaran seperti video, tab, musik, dan lain-lain dalam pembelajaran tatap muka. Nah, konsep yang terakhir yang keempat yaitu blended learning merupakan penggabungan teknologi pembelajaran dengan perintah tugas kerja aktual yang menciptakan pengaruh baik pada proses pembelajaran atau pekerjaan. Nah, dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa blended learning merupakan penggabungan atau pencampuran antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online, antara pembelajaran dalam jaringan dengan di luar jaringan, dengan media seperti komputer yang tentunya terhubung dengan jaringan internet. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Agustina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai aspek dan karakteristik blended learning. Berdasarkan survei yang telah dilakukan Olive dan kawan-kawan, bahwa ada beberapa aspek dalam blended learning, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mode delivery. Mode ini adalah kombinasi tradisional learning dengan pendekatan web-based online. Yang kedua, penerapan teknologi, yaitu penerapan kombinasi dari media dan teknologi. Yang ketiga yaitu pedagogi, merupakan kombinasi beberapa pendekatan pedagogi. Dan yang keempat yaitu kronologi, yaitu pendekatan real time dan asynchronous. Dalam blended learning terdapat tatap muka yang beririsan dengan blended learning, di mana blended learning beserta komponen-komponennya yang berbasis komputer dan pembelajaran online berbasis web, internet untuk pembelajaran, sehingga blended learning memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face, belajar mandiri dan belajar mandiri via online. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara pengajaran, dan gaya pembelajaran. Sedangkan yang keempat yaitu pengajar dan orang tua peserta belajar memiliki peran yang sama penting. Pengajar sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Selanjutnya bagian C yaitu implementasi blended learning. Implementasi blended learning dalam proses pembelajaran sangat bervariasi sesuai dengan disiplin ilmu yang diajarkan. Karakteristik siswa dan hasil belajar memiliki pendekatan yang berpusat pada siswa dengan desain pembelajaran. Dalam menerapkan blended learning, ada 6 tahapan untuk mengimplementasikan proses pembelajaran agar hasilnya optimal. Di antaranya adalah yang pertama,
Menetapkan macam dan materi bahan ajar. Di sini, pendidik harus paham bahan ajar seperti apa yang relevan diterapkan untuk sebagian dilakukan secara tatap muka dan sebagian lainnya secara online. Yang kedua, menetapkan rancangan dari blended learning yang digunakan. Hal ini bertujuan agar pembelajaran yang dibuat benar-benar relevan dan mudah digunakan untuk campuran pembelajaran offline maupun online. Sedangkan yang ketiga yaitu menetapkan format online learning. Pendidik perlu memberitahu terlebih dahulu apa yang hendak dipakai, apakah Yahoo, Google, atau Facebook, atau lainnya. Yang keempat, melakukan uji terhadap rancangan yang dibuat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah sudah berjalan dengan baik atau belum dengan menggunakan uji tersebut. Yang kelima yaitu menyelenggarakan blended learning dengan baik. Maksudnya sebelumnya sudah ada sosialisasi dari guru atau dosen tentang sistem ini, mulai dari pengenalan tugas masing-masing komponen, pendidikan, cara akses terhadap bahan ajar, dan lain-lain. Sedangkan yang keenam yaitu menyiapkan kriteria untuk melakukan evaluasi. Contoh evaluasi yang dilakukan adalah dengan contents atau substance, layout atau format, atau appearance, atau interest, dan lain-lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan blended learning. Model pembelajaran blended learning ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, penyampaian pembelajaran dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan sistem jaringan internet. Kedua, peserta didik memiliki keluasan untuk mempelajari materi atau bahan ajar secara mandiri dengan memanfaatkan bahan ajar yang tersimpan secara online. Ketiga, kegiatan diskusi berlangsung secara online atau offline dan berlangsung di luar jam pelajaran. Kegiatan diskusi berlangsung baik antara peserta didik dengan guru maupun antar peserta didik. Pembelajaran blended learning ini juga menjadi luas dan tidak kaku, dan lain sebagainya. Selain memiliki kelebihan, blended learning ini juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Di antaranya, pengajar perlu memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan e-learning. Kedua, pengajar perlu menyiapkan waktu untuk mengembangkan dan mengelola pembelajaran secara online seperti mengembangkan materi, menyiapkan asesmen, melakukan penilaian, serta menjawab atau memberikan pertanyaan pada forum yang disampaikan oleh peserta didik. Kemudian dalam blended learning ini memerlukan beberapa teknologi informasi, komunikasi, atau teknologi pendidikan. Dan semua sarana dan prasarana pendukung ini ada beberapa di daerah yang belum tersedia karena belum ada pemerataan sarana dan prasarana. Kemudian diperlukan strategi pembelajaran oleh pengajar untuk memaksimalkan potensi dari pembelajaran blended learning ini. Itulah apa yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai blended learning. Semoga pembelajaran kali ini dapat diambil manfaatnya, dan apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.